Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah sultanul awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani fi qawlihi ta'ala illa man atallahu biqalbin salim minal afati wa riyai wa nifaqi wa rujatil khalqi ayyuhal muridu al-mutahayyizu ayyuhataihu titil qadri. Kemarin tahtaju antafrogo ya, antafrogo tahtaju tentunya mesti buat kamu, butuh buat kamu itu, buat seorang murid, antafrogo untuk mensunyikan, mengosongkan qalbuka minad dunya wa syahawati wa lazzat wa jami'i tarohat. Seorang santri, seorang murid thariqah mesti dia itu mengosongkan qalbunya, mensunyikan qalbunya itu dari apa? Yang dikosongkannya artinya ditiadakan, karena qalbu itu merupakan sebuah wadah ya. Jadi wadah yang bentuknya adalah abstrak ya. Kalau hati itu benda ya, hati kita ya. Nah, itu kalau qalbu adalah yang disebut sebuah benda yang adalah abstrak ya, yang banyak sekali maknawiyahnya di dalamnya itu. Makanya ibaratnya adalah sebuah benda, sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah sarana yang mesti sarana itu bisa diisi dengan apa saja, benda itu bisa diisi dengan apa saja. Kalau kita mau isi dengan benda-benda lain bisa. Kalau benda-benda itu kemudian kita singkirkan, kita kosongkan itu wadah itu yang disebut qalbu, bisa saja. Kenapa tidak? Ya. Karena bentuk abstraknya dalam qalbu itu adalah banyak ya. Ada sebuah keinginan itu datang dari hati, kemauan itu datang dari hati, rasa itu datang dari hati, ilmu itu terbenam ada bersemayam di dalam hati, bahkan sir, ruh itu bersemayam di dalam hati. Syaitan berada di dalam qalbu tadi, dalam hati ya. Syahwat. Makanya bisa saja wadah itu alias qalbu itu bisa kita kosongkan dari benda-benda, khususnya adalah minat dunia, dari kecintaan terhadap duniawi. Itu yang harus dikosongkannya, kecintaannya. Jadi kita bahas ya, bahkan ulama-ulama kita itu membahasnya bagaimana sih kecintaan itu ya. Karena cinta itu biasanya seseorang selalu ingat di mana saja, kapan saja, apa kepada sesuatu yang dia cintai ya. Selalu bahkan disebut-sebut terus ya, selalu aja disebut-sebut. Rabi'atul Adawiyah ketika datang ke rumah temannya seorang perempuan, kebetulan seorang perempuan temannya itu kehilangan sesuatu, kehilangan. Biasalah curhat, ngasih tahu biasa sama temen ya. Ketika Rabi'atul Adawiyah datang, wahai saudariku ya, dia cerita bahwa dia kehilangan sesuatu benda yang dia sayangi, yang dia cintai ya. Rabi'atul Adawiyah menjawab ya, katanya oh begitu ya. Akan tetapi temannya itu selalu saja mengulang lagi ya. Yang ceritain itu lagi, yang dibicarakan itu lagi ya. Yang dia dia komenkan itu lagi kepada Rabi'atul Adawi apa? Sebuah kehilangan sesuatu yang dia senangi,
yang dia cintai, ya, sampai seolah-olah dia nggak bisa tidur, ya, sampai seolah dia nggak nikmat makan dan lain sebagainya. Sangat sayang sekali dia bilang itu. Ya. Sehingga tegur oleh Ketua Adawiyah bahwa itu adalah tanda kecintaan kamu terhadap benda tadi. Ya, hilangkanlah dari dalam hati kamu tentang kecintaan terhadap benda tadi. Ya. Jadi orang yang seorang muridin, seorang murid Toreto, ya, para santri, para Toreto, orang-orang yang menuju ke jalan Allah, ya, itu harus belajar, harus bisa mengosongkan kalbunya dari rasa cinta terhadap duniawi. Tuh, ya, hubud dunia kata baginda Nabi, ra'sul kulli khuti'ah, ya. Hubud dunia itu adalah merupakan biangnya, ya, merupakan kepalanya, penyebab yang sangat besar timbulnya berbagai macam kesalahan, kekeliruan. Ya, dengan siapa? Dengan sebab cinta terhadap duniawi tadi itu. Ya, orang cinta sama nggak cinta kan beda. Kita bedakan dong. Cinta dan tidak cinta itu jelas beda. Bapak-bapak banyak, ya, banyak nih dekat sama saya, dekat di depan saya nggak cinta bapak. Itu ya. Nah ini namanya beda kalau ya. Apa? Kecintaannya apa? Kecintaannya adalah mencintai karena itu adalah makhluk Allah dan orang-orang yang baik, orang-orang yang senang terhadap kebaikan, suka hadir di majlis-majlis kebaikan. Kita mencintainya karena Allah, bukan mencintai karena benda tadi, bukan karena manusia tadi, karena manusia itu. Nah, bedanya ya, kita boleh saja ya, dulu tuh. Ini yang harus dikosongkan dari kalbu. Apa saja tuh? Ya, teknik apa? Minat duniawi, dari kecintaan terhadap bentuk-bentuk duniawi. Walaupun harta kita banyak, bahwa apa efeknya? Efeknya kecintaan duniawi itu yang pertama, ya, dia akan menjadi penghalang di dalam rangka dia berkomunikasi secara hakiki kepada Allah. Menjadi penghalangnya, ya, sebab omongan dalam hatinya itu aja udah yang diingatnya, ya, bukan yang menciptakan benda itu, bukan yang menciptakan dirinya. Beda kalau orang yang sudah meninggalkan itu dan kemudian banyak tafakurnya, udah beda lagi. Ya, jadi benda ini jadikan tafakur, malah semakin dekat dia kepada Allah. Nah ini benda tadi, keduniawian itu akan menjauhkan dirinya kepada Allah, membuat dia, kita mohon maaf, dia repot dengan dunianya, sehingga akhiratnya dia tinggalkan, Tuhannya dia lupakan. Itu bahayanya begitu ya. Repot dengan dunianya. Apapun selain Allah adalah makhluk, ya. Selain Allah apapun itu pertama menghalanginya. Nah yang keduanya, jelas orang yang cinta terhadap sesuatu itu nggak mau diberikan kepada siapapun, nggak boleh, dipegang aja nggak boleh, ya. Ini akan menimbulkan sifat bakhil di dalam kau, jadi bakhil dia itu, jadi pelit. Apa tuh? Karena cinta terhadap duniawinya, ya. Kan bingung rasa pelit, rasa bakhil, nggak boleh, nggak boleh, ya. Jangankan dimakan, dipinjem aja kagak boleh, dipegang aja kagak boleh. Sesuatu yang kita pinjemin sama orang tuh pikirin mulu udah, ya, jangan rusak ini, dan kerja tanggung jawab aja ya, nggak sayang buat gue beli, ya. Itu orang yang apa, yang hubud dunianya masih ada. Nah jadi kalau orang yang udah hilang itu akan timbul apa, rasa bakhil, ya, di dalam jiwanya, di dalam kalbunya itu. Kemudian karena rasa bakhil itu ada kecintaan dan menimbulkan rasa bakhil,
rasa ketakutan di dalam dirinya itu ada. Selalu ada rasa ketakutannya. Jiwanya itu penuh rasa ketakutan. Boleh rasa takut ada sama kita, tapi tidak berlebihan. Ya, jangan berlebihan rasa takut itu. Takut hilang boleh. Ya, makanya kudu dibenahin. Dalam rumah simpen, ya, motor simpen dalam lemari. Kendaraan simpen dalam lemari. Kalau tahu kehilangan, ikhtiarin dah. Bagaimana caranya supaya supaya tidak hilang. Jangan sampai orang berbuat zolim, gitu ya. Jangan sampai orang itu berbuat zolim terhadap kita. Jangan ambil kesempatan orang lain itu mengambil milik kita itu. Kita jaga. Ada rasa ketakutan. Dengan apanya? Dengan kebanyakan kita seperti itu, dengan sebab cintanya terhadap duniawi, terhadap duniawi tadi itu. Jiwa takut, resah, ya, nggak tenang. Apalagi timbul sebuah sifat yang buruk, ya, rasa takabur di dalam jiwa itu, rasa sombong, ya, di dalam jiwanya itu. Udah tuh, ya, dengan sebab tadi, dengan kecintaannya terhadap duniawi ya, di dalam hatinya itu, ada di dalam hatinya, dari sombong, takabur, ya. Menganggap, udah banyak sekali itu penyakit-penyakit, ya. Udah jadi, gak habis-habis ya terangin terus. Udah tuh memang ya jadi penghalang dia. Nih santri mesti belajar begitu, ya, muridin mesti belajar menghilangkan itu, karena semuanya itu bukan milik kita, ya, semuanya adalah bukan kepunyaan kita, tapi hanya sebuah anugerah, ya, sebuah titipan atau orang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebuah titipan. Pengen tahu Allah pengen melihat, kalau aku berikan ini kepada kamu, sejauh mana taat kamu kepadaku, dan rasa syukurnya sejauh mana. Kamu menjauh dari aku, apa semakin dekat terhadap aku. Bila diberikan sesuatu bentuk duniawi tadi, ya, apa yang membuat kamu semakin ingat kepada aku, apakah semakin lupa kepada aku? Ya, dengan bentuk duniawi tadi itu. Makanya belajarlah kita itu menghilangkannya. Nanti kita isi dengan hal yang lain. Nanti sini ada, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar, ya, tidak sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluknya dan ada maksud tertentu, ada tujuan tertentu. Allah ingin melihat pada hambanya apa yang dia perbuat, apa yang diperbuat itu. Kita lihat anugerah Allah nih. Belum kita terusin. Baru kita terjaga, terbangun dari tidur, baru saja bangun, itu rezeki udah diberikan oleh Allah. Di meja kita kopi sudah ada, air putih sudah ada, nasi uduk sudah tersedia, paling tidak gemblong. Ya, roti sudah tersedia. Baru bangun tidur Allah sudah siapkan rezeki kita itu. Berpikirlah, tafakurlah betapa murahnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada para hambanya, ya. Kita baru bangun tidur sudah disiapkan oleh Allah rezekinya. Nah, karenanya mengakulah kepada Allah bahwa kita itu masih belum pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, terhadap rezeki, masih belum bisa. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah, hambamu ini, saya yang lemah ini belum bisa, belum pandai bersyukur atau mensyukuri terhadap nikmat-nikmat. Mohon ampun kepada Allah. Itu akan langsung hati kita kepada Allah di saat kita tafakur.
Makanya kalau ulama kita, para ulama orang-orang soleh, makannya dan minumnya dia tafakur, langsung hatinya kepada Allah. Makanya orang dulu makanan dan minuman para ulama-ulama soleh itu sama santrinya apa? Berebut dimakan tuh, sisa makanan apa? Gurunya ya, ulamanya, kiainya itu berebut makanannya. Karena bukan hanya sekedar dia berdebasmal, bukan sekedar berdoa, tapi dia tafakur langsung kepada Allah. Beda sama santri kita sekarang, kalau gurunya kagak ada, makanan tuh habis. Wah, gurunya pergi habis tuh makanan. Ya, nah itu tuh, belum ada siapkan. Kalau sekarang sulit kita mencarinya yang begitu, ya. Orang yang berdoa sebelum makan, dia tafakur terhadap minumannya dan makanannya, gitu ya. Langsung hatinya kepada Allah, disebut Allah. Makanya berkah makanannya bila dimakan sama kita. Ya setelah dia makan itu, jangan lagi makan kita seret. Masya Allah. Kalau berkahnya guru, wah, ya, guru baru nyoba sesuap. Itu namanya berebut itu. Berebut itu ya. Nah, santri kosongkan tuh. Belajar membutuhkan, ya, dibutuh untuk belajar, melatih dirinya, melatih kolbunya untuk mengosongkan kecintaan terhadap duniawi, wasyahawat, walazat, ya, dan mengosongkan kolbunya itu dari keinginan-keinginan dan kelezatan-kelezatan. Kosongkan. Tentu dengan apa nih? Tentunya dengan rajin dia berpuasa. Tuh, akan mengosongkan itu. Ya, belajarnya dari situ tuh. Dia berpuasa, maka kelezatan dan syahwat itu menjadi hilang. Puasanya bagaimana? Puasanya pun puasa yang diatur, diajarin, dibina oleh guru kita. Bukanya bukan dengan yang lezat-lezat, ya, tuh, yang dapat menimbulkan energi syahwat di dalam jiwa kita, enggak. Ya. Makannya sederhana sekali, makan sekedar dia wajib berbuka puasa dan sekedar menguatkan dia untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau dikasih makannya yang lezat-lezat, udah gitu makannya sepiring lebih, ya, syahwatnya apa? Tidur mulu jadinya. Tuh, banyak tidurnya daripada zikirnya, daripada wiridnya. Ya, terus makan gua anggap udah begas. Di antaranya ya, dikosongkan dari syahwat, keinginan-keinginan, kelezatan-kelezatan. Makanya kalau ulama kita, ulama thariqah itu adanya khulwat. Kalau santrinya itu ya sudah dibaiat, dia sudah talqin, ya, dia sudah berada di dalam bimbingan gurunya, maka yang pertama selanjutnya selain itu adalah dia khulwat. Nah, dia menyepi, ya, di kamar dia itu sendiri, ya, hanya berhubungan kepada Allah. Ya, dia berpuasa, dia sholat perlu, dia sholat sunnah, dia berzikir, beristighfar, bersolawat, wirid, ya, membaca Al-Quran, bertafakur, tidak berhubungan kepada makhluk, menjauhi keramaian dunia. Itu dilatih. Nah, dulu tuh, ya, wah, kalau kita nih, masya Allah ya, dicontohkan oleh baginda Nabi, ya, di Gua Hira selama 40 hari 40 malam itu khulwat baginda Nabi. Nabi Musa khulwat di Tursina, ya, 40 hari, ya, 40 malam. Nabi Ibrahim khulwat ketika beliau itu menelusuri perjalanan untuk mengenal, mencari bagaimana itu yang sesungguhnya, yaitu makrifah kepada Allah, ya, para aulia kita. Nah ini yang dimaksudkan kalau dia akan mendapatkan bisikan dari syaitan adalah karena nggak ada bimbingan dari guru. Puasanya kagak buka, ya, nah, haram tuh kalau puasa tidak berbuka, haram hukumnya, bertentangan dengan syariat agama. Siang malam puasa 7 hari 7 malam 3 bulan 3 tahun, ya, atau lebih, itu namanya disebutnya orang Sonoma selain Islam, yaitu tapa.
ya, itu namanya tak. Betul, bukan hulwah, bukan syariat agama, bukan dengan syariat para ulama-ulama kita, para anbiya kita, bukan. Nah, itu yang nggak boleh, itu yang dari syaitan, karena dia bisikannya nanti sudah caranya aja sudah bertentangan dengan syariat, ya. Di situ dia berpuasa, dia wajib berbuka, kemudian sholatnya, sholat fardunya, ya, sholat sunnahnya, zikirnya, Al-Qur'annya, akurnya, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau murid-murid, ya, para santri begitu. Kita bagaimana cariin bini kita? Ya, mana tong bapak lo? Sore buat masak. Iya, lo di kamar, gak kuat-kuat, ya. Nah, ini dari sebuah keinginan, kelezatan harus dikosongkan. Wajami tarohat, dan seluruh kemewahan itu dikosongkan dari dalam jiwa kita. Ya, yang ada di dalam jiwa kita itu adalah kesederhanaan. Ya, kemewahan itu kita boleh mewah, boleh, tapi di sini yang kagak ada apa di dalam tadi kita kosongkan dari kolbu kita, silahkan, ya, kita berpakaian kita yang bagus, harga mahal, pakaian atasnya aja umpamanya 500.000, ya, pakaian bawahnya umpamanya 600.000, belum sepatunya 750.000, jamnya 2 juta, cincinnya tuh boleh, ya, pecinya yang mahal. Nah, untuk melihat bagaimana menunjukkan kehebatan umat Islam, boleh, tapi di sini yang tidak ada di dalam hati kita. Sebab orang yang cinta terhadap kemewahan disebutnya apa? Curanmor, glamor, ya, itu tuh, ya, itu glamor, ya. Ini harus dikosongkan. Yang timbul adalah sebuah kesederhanaan. Sikapnya sederhana, bicaranya sederhana, ya, semuanya yang dilakukan adalah secara kesederhanaan. Ini yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya, ya, sederhana. Baginda Nabi sangatlah sederhana, karena para sahabat itu walaupun banyak hartanya sangatlah sederhana. Para ulama-ulama kita walaupun banyak hartanya sangatlah sederhana saja. Ya, apa? Kosongkan dari dalam jiwa kita, ya, kecintaan termasuk tadi. Belajar, santri kudu belajar begitu. Nah, santri apa? Ya, ini. Tasruk fihi al-zikru, ya. Tinggalkan di dalam qalbu itu al-zikru wal fikru wa zikrul maut wa zikru ma wara'al maut. Tanamkan di dalam qalbu kamu itu, ya, az-zikru. Jadi kalau keduniawiannya boleh, ya, banyak, tapi keduniawian itu kita buang. Yang ada adalah az-zikru, yaitu berzikir, banyak mengingat keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah, kemurahan Allah, dan mengingat terhadap ancaman alias azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul dari situ banyak zikir tadi, timbul ar-roja wal khauf, ya, rasa harapan besar kepada Allah atas rahmatnya, khauf kepada Allah, ya, terhadap ancamannya. Tuh, ya, dahsyat sekali, ya, azab Allah itu sangat dahsyat sekali. Kelak, ya, di alam akhir itu banyak berzikir di antara hikmahnya. Jadi kita tanamkan adalah zikir di dalam hati kita ini. Banyak mengingat ada, makanya tuh dalam rangka apa aja yang ada adalah ingat terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja jadi zikir, makanya
Seperti itu ya kalau para ahli zikir tuh. Ngelihat apapun yang dia lihat adalah kebesaran Allah, keagungan Allah, kemurahan Allah, kehendak Allah. Tuh, yang tinggalkan wal fikru, dan banyaklah berfikir alias bertafakkur, banyak berpikir. Tinggalkan itu harus ada di dalam jiwa kita ya. Dan kita itu banyak berpikir. Berpikir apa? Berpikir tadi tentang yang baik-baik ya. Yang menimbulkan dari pikiran kita itu hal yang baik, yang pada akhirnya menimbulkan sebuah kemanfaatan buat diri kita juga buat orang lain. Orang lain banyak berpikir. Orang yang beriman begitu, sampai akan melakukan sesuatu saja dia berpikir terlebih dahulu. Dia berpikir terlebih dahulu, baru kemudian dia lakukan. Sebab dia tahu orang beriman itu adalah tentang akibat dari sebuah perbuatan ya. Itu berpikir, akibatnya pasti ada. Bicaranya, sebelum bicara udah berpikir ya. Jangan sampai bicaranya itu dapat menyakiti perasaan orang lain ya, menyinggung perasaan orang lain. Itu banyak ya yang kita tanamkan zikir. Bagaimana ya? Di awal mulanya adalah dengan berzikir itu yang biasa kita lakukan, kalimatnya zikir itu adalah la ilaha illallah ya. Kalau santri zikirnya ini harus diawali dengan zikir yang zahir, zahar betul. Jadi harus dengan suara ya. Berzikirnya itu harus dengan suara. Itu wajib bagi apa? Bagi muridin ya, bagi santri harus dengan suara. Supaya dengan suara tadi itu dapat menghilangkan pemikiran-pemikiran yang lain selain dari pemikiran zikirnya pada Allah. Baik dengan suara ya. Apa saja ya, nadanya mau bagaimana aja silakan ya. La ilaha illallah, boleh keraskan suara kita itu ya. Ini belum, itu tidak akan tertanam di dalam hatinya, di kalbunya tidak akan tertanam kecuali bila dia sudah belajar untuk mengeraskan suara itu. Keraskan, tapi bukan teriak-teriak, beda ya dengan teriak-teriak itu. Dikeluarkan suaranya untuk mengusir segala pemikiran-pemikiran yang lain. Sebab ada syaitan di dalam jiwa kita itu harus diusir dengan keras, dengan suara. Orang-orang yang tukang ngobatin orang yang kesurupan apa itu ya, itu dengan suara dia, Allahu Akbar, la ilaha illallah, begitu. Berarti dikeraskan suaranya. Kalau nggak gue lari, kita lari suara makanya. Apalagi kalau suara dengan cara kita berjamaah. Makanya bilang dari dulu, kalau kita zikir berjamaah, keraskan suara. Lafaz-lafaznya itu baca, terdengar, ya, keluar dari mulut kita itu keluar suara. Di samping untuk membaguskan makhrajul hurufnya. Ya. Jadi kalau nggak dikeluarkan suara, kita sholat tanpa suara. Kalau sholat sendiri munfarid kan terdengar oleh kita sendiri, oleh telinga kita. Kalau tanpa suara makhrajul hurufnya nggak kedengaran. Saya baca nih ya, babnya Fatihah. Itu nggak keluar makhrajul hurufnya. Ya. Tapi kalau dengan suara terdengar oleh telinga kita, keluar makhrajul huruf. Kalau baca kharaja ya, nggak keluar tuh. Ya.
Tapi kalau dengan suara itu belum terdengar oleh telinga. Suara kita dengar oleh telinga kita. Zikir dan juga berfikir. Zikir, wal fikru, dan berpikir. Setiap orang yang zikir, wal fikru, dia akan berpikir. Maka atopnya dengan wal. Zikir dan berpikir. Nah, ya. Kayak apa aja tuh, zikirin banyak zikir, banyak ingatnya kepada Allah. Dasar belajar zikir dengan sudah bisa, sudah hebat dengan suaranya itu, dia akan berzikir dengan sir, hanya tanpa suara, ya. Setelah itu dia tanpa suara, ingin zikirnya itu di sini, ya, di dalam qalbu, di dalam ruhaniyah, ya. Disebutnya itu zikir sir atau zikir khafi, ya, zikir yang tersembunyi. Lagi ngapain aja, kalau sudah terlatih dia itu sebagai seorang yang ahli zikir, tetap saja dia itu selalu berzikir, hatinya selalu berzikir, ya. Allah, 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 hatinya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Ini begitu terus. Kalau udah begitu terisi datu rohaniyahnya tadi dengan banyaknya dia itu berzikir, dan banyaknya pasti orang yang berzikir wal fikru, dan berpikir pasti pikirannya jernih, karena dia selalu yang diingatkan adalah zikirnya tadi kepada Allah, pikirannya adalah jernih, berpikir secara jernih pikirannya, ya, nggak piktor, ya. Piktor pikirannya kotor. Zikrul maut, zikrul maut, dan zikir dan mengingat maut harus ada di dalam qalbu kita itu. Zikrul maut, ingat mati. Nah, ini mati nih, ya, itu mati yang pasti, itu mati itu pasti. Al mautu haqqun, ya, maut itu pasti, nggak bisa diragukan lagi. Kalau sudah waktunya, ya, pasti datang. Penyebabnya kita nggak tahu, waktunya kita nggak tahu, di mana tempatnya kita nggak tahu. Orang yang mati itu sebabnya apa nggak ada yang tahu. Apalagi tempatnya di mana kita mati, tidak ada yang tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah. Waktunya kapan kita mati, kagak ada yang tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah. Makanya zikrul maut, orang yang banyak zikir maut, mengingat mati, dia jauh dari perbuatan maksiat, banyak taatnya kepada Allah, banyak taubatnya, banyak mohon ampunnya kepada Allah. Apa-apa udah kagak doyan, duit kagak doyan, apalagi duit logam. Ya, zikrul maut, banyak mengingat mati, udah ingetin, ya. Itu pasti akan terjadi, pasti akan jalan. Karenanya kalau di pagi hari jangan pikirkan tentang sore hari, kalau di sore hari jangan pikirkan tentang pagi hari. Pagi-pagi mikirin maghrib, ke apa sih maghrib? Masya Allah. Jangan pikirin, ntar itu udah waktunya maghrib. Lagi sore begini, kapan sih terbit matahari? Ntar itu terbit matahari, jangan pikirin. Kerjakan sajalah waktu yang ada, usia yang ada, tunaikan, kerjakan apa yang kamu bisa tentang kebaikan. Terus, ya, berjalan terus tentang kebaikan. Baik tadi dengan zikirnya, dengan fikirnya, dengan kegiatan fisik kita itu lakukan yang baik-baik. Wazikru atau wazikri, ya, wazikri ma waru'al maut, dan berpikir bukan sekedar masalah mati saja, kita pikirkan dalam keadaan iman apa tidak mati kita itu, husnul khotimah apa tidak mati kita itu, ya, kita mati sudah taubat apa belum, itu kan zikrul maut namanya.
Wa dzikru ma wara'a dzalik, dan berzikir memikirkan sesudah mati. Tadi di saat kita mati ini dalam iman apa tidak, dalam Islam apa tidak, husnul khotimah apa tidak, ya kita lagi udah taubat apa belum, itu dipikirin tuh, kita udah taubat apa belum, tiba-tiba mati, ya makanya bertobatlah, bertobat kita, ya bertobat itu pertama berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya Allah, hambamu ini janji nggak bakalan ngulangin lagi, ya taubat ya Allah. Yang kedua, nyesel terhadap perbuatan tadi itu, nyesel udah, ya udah nggak tahan. Dan kemudian dia betul-betul taatnya kepada Allah, dan mendekati orang-orang baik, ya banyak berbuat baik. Ada orang yang bertobat, Masya Allah, ya kita banyak dosa, banyak kesalahan, ya itu bagus. Orang yang ada dosanya bagus, karena dengan berdosa itu justru dia semakin dekatnya kepada Allah. Dia bertobat sampai nangis, dia mohon ampun sampai nangis, ya khawatir dia itu membawa dosa sampai mati, mohon ampun, mau dihapus ya dosa-dosanya. Daripada orang yang benar dan merasa benar, kemudian seolah-olah dia kagak ada dosa. Wah, nggak tahu dia. Dengan takaburnya tadi, merasa benar kan takabur tuh. Merasa nggak punya dosa, takabur. Makanya orang yang nggak ibadah merasa agak punya dosa. Itu orang yang masih ibadah merasa punya dosa. Makanya tobat ya Allah. Pikirkan mawarul maut, apa ya, sesuatu yang bagaimana sesudah kita mati, itu yang kita renungkan, pikirkan itu. Di alam kubur, di dalam kubur siapa udah? Gak ada yang menemani kita itu kecuali amal ibadah kita. Dan yang dibutuhkan oleh sang maut di alam kuburnya adalah doa dari orang yang masih hidup. Tuh yang dibutuhkannya. Kita punya nggak nih orang yang doain kita kalau kita udah mati? Itu kita pikirin juga tuh, ya harus kita pikirin dari masa hidup kita ini apa yang kita tanamkan supaya kita sudah mati ada yang doain kita, gitu ya. Kita pikirin amal kita kagak seberapa, ya. Dosa kita banyak, udah gitu kagak ada yang doain kita. Nah, tuh bukan 12 lagi 17. Ada 17. Ini sudah renungkan. Makanya apa? Berteman sama orang-orang baik. Kita harus berbuat baik kepada makhluk, pada manusia, pada teman-teman, terus bersahabat dengan baik. Dari situ ya tanaman kita, dia akan ingat juga, ya Allah dia dulu baik itu sama aku itu. Ya, ingat sekali aku itu. Ya, kebaikannya banyak, didoakan kita. Ya Allah ampuni sebulan bin bulan teman saya. Al-Fatihah. Gitu. Ya, besok dia ingat lagi, doain lagi. Nah, ini tanaman kita, ya, tanaman kita tuh. Kita kan bukan begitu nanamnya, ya, tanaman bukan begitu. Nah, ini, ya tadi itu siapa yang doain kita? Yang diharapkan oleh kita ya, dari teman-teman kita, dari saudara kita, dari anak, dari istri, dari keluarga semua, ya. Nah, itu diharapkan oleh setiap orang yang sudah mati dalam kuburnya, dalam bacanya itu. Terutama orang tua kita tuh. Makanya anak kalau nggak berdoa buat orang tuanya, Robbi firli wali walidayya, itu warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan bahasa sendiri, ya. Anak itu termasuk anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia tidak berdoa untuk kedua orang tua, untuk orang tuanya, ya. Dengan apa saja umpamanya ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Makanya berdoa untuk orang tua itu wajib hukumnya. Di pagi hari
Seandainya Allah nggak ridho sama kita, seandainya, kemudian kita mau kemana nih? Kita mau kemana dan kita ngapain? Pagi-pagi kita minta ridho kedua orang tua kita, atau salah satu di antaranya kalau masih ada, kita minta ridho kedua-duanya, maka Allah pun akan ridho. Ya, kalau orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho. Itu kan. Meskipun Allah agak ridho sama kita, ya, tapi dengan sebab orang tua kita ridho, didoain kita sama orang tua ridho, senang, ikhlas, ya, Allah pun akan ridho. Ridho Allah, ridho walidah. Itu cari ridho orang tua, ya. Nah, kemana-mana, kalau kita mau berangkat, temuin dulu orang tua, kalau masih punya orang tua. Ya, orang tua udah gak ada, doain orang tua, ya, temuin dulu orang tua kita kalau masih ada. Angkat pagi bekerja, temuin orang tua, minta ridhonya, minta doanya, aman udah, ya. Pulang, temuin dulu orang tua kalau masih ada, minta ridhonya, minta doanya, ya. Biar santun di depan orang tua, itu biar santun. Ini sudah kehilangan adab, sudah kehilangan akhlak nih, ya. Generasi kita, bahkan kita semuanya, salaman sama orang tua, salaman seperti salaman sama temen. Itu tuh orang sekarang udah begitu, anak sekarang udah kehilangan adab, udah, ya, etika sudah kehilangan. Orang tuanya sudah dianggap seperti orang biasa, ibunya, bapaknya. Mestinya apa? Dia santun, ya. Dia cium tangan kedua orang tuanya dengan tangan, dua tangan, dia santun merendahkan punggungnya, dia cium tangan, bahkan bolak-balik minta ridho orang tuanya. Begitu mestinya. Nggak salaman tangan sebelah, udah, ya, dianggap teman, nggak mau menundukkan punggungnya. Nah ini, ya, bagaimana bisa ridho, gitu ya. Pelajaran buat kita, ya, pelajaran buat kita itu. Tuh, lihatin. Pasti kan ini, bagi saya, tadi bagi kita semua itu para santri, bagi orang tua mudah-mudahan, orang tua ya, santri ini, ya, jangan pernah melangkahi sesuatu yang milik orang tua. HP orang tua, rokok orang tua, jatuh, jangan. Ini jangan dilangkahin. Angkat dulu, kasih orang tua, apa ini apa, atau pindah ke tempat yang lebih bagus. Jangan main langkahin aja. Itu namanya suhul adab alias songong tuh bocah. Itu orang tuanya, ya. Ini udah hilang ini yang begini. Hilang udah. Peci orang tuanya atau pakaian orang tuanya terjatuh, dibiarin aja. Dia diambil, bahkan dilangkain, ya, sama kita tuh, ya, kita langkain. Itu udah suhul adab. Di mana berkah adanya, ya, di mana ridhonya tuh yang kita dapat. Nah, ini sudah kehilangan. Nah, harus ditanamkan, ya. Orang tua tuh begitu. Orang tua kita lagi istirahat, jangan ada suara yang berisik mengganggu orang tua kita istirahat. Tuh, ya, mestinya, ya, para santri perhatikan, ya, kalau orang kamu udah bapak-bapak, ya, udah tanamkan anak kita begitu, tanamkan anak kita, ya, supaya bisa begitu tuh, ya. Menjadi orang tuanya apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya, fabawahu yunasironihi wa yuhawara, yang menjadikan dia itu Nasrani wa yuhawidanihi, dan menjadikan dia Yahudi al-Mujasanihi, menjadikan Majus, tapi tidak menjadikan Muslim kedua orang tuanya. Kalau bisa begitu, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya, saya kurang tepat ini mengelola anak-anak saya, mendidik anak-anak saya, ya. Atau memang bocahnya ini yang bangun, padahal diajarin begitu juga, ya, mohon ampun Allah, ya.
bisa tuh anak kudu begitu ya, kita sebagai anak sama orang tuh. Nah, najikul mawar al maut ya, siapa yang akan mendoakan kita kalau kita sudah mati? Yang nemanin kita adalah amal ibadah kita, dan itu pun tidak seberapa. Jadi perbanyaklah teman baik, sahabat-sahabat yang baik ya, di majlis-majlis yang baik, supaya dari situ kita dapat doa dari teman kita itu. Ta'mal fi ya, amalkanlah, lakukanlah fihi di dalam qalbu itu. Qalbu kita itu kita tanamkan apa tadi ya, zikir, fikir, zikrul maut ya, memikirkan kita sudah mati, mengosongkan qalbu kita dari rasa cinta terhadap dunia tadi itu. Taqulu inni maitun alhan, seolah-olah ucapkanlah ya. Kamu ucapkan ya, kita berbicara ini maitun alhan ya, sesungguhnya aku saat ini sudah mati ya, seolah-olah kita saat ini sudah mati. Orang yang udah mati udah gak butuh apa-apa tadi itu ya, udah gak butuh segala hal udah. Tadi seolah-olah ya, orang yang mati itu mempersiapkan udah, siapkan diri, istiqdad lil maut. Orang yang terbaik, orang yang beriman itu adalah selalu mempersiapkan diri untuk sesudah dia mati, untuk dia saat dia mati dan sesudah sudah mati. Cirinya apa? Ya, cirinya dia itu selalu gemar berbuat baik, lalu banyak berbuat to'at. Dijauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Ini baikun al-hal. Li'anna a'mala, karena sesungguhnya amal-amal, perbuatan-perbuatan tasbu ya, biqasril amali. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu bisa suci, bisa bersih, ya bisa jernih, biqasril amali, dengan mentiadakan angan-angan. Tuh, kalau banyak cinta sama duniawinya, angan-angannya banyak ya. Oh, angan-angannya ada ngapung tinggi ya. Tuh. Amal itu bisa menjadi bersih, menjadi ringan ya, perbuatan kita tadi itu, kalau dengan sebab mengurangi amal-amal. Wa amma, dan apabila, dan adapun iza, apabila apa itu? Tawal tak ya, tawal amalah, apabila kamu meninggikan ya, membumbung tinggikan angan-angan, ra'aita hadza ya, wa nafaqta hadza, kamu akan melihat ini dan kamu akan menafkahkan ini. Itu angan-angan tuh. Dan dengan banyaknya angan-angan tuh begitu ya, banyak yang dia lihat akhirnya, oh pengen ini, pengen begitu, karena dari angan-angan tadi ya, pengen menafkahkan, pengen dia pengen beli ini, pengen beli itu, dari angan-angan tadi. Nggak sebab betul, kagak ada hartanya, gila dah. Buat belinya kagak ada ya, keinginannya pengen banyak, yang dia lihat banyak, keinginan banyak, buat belinya kagak ada, gila akhirnya stres itu ya. Kalau hartanya banyak mah mendingan pengen kosongkan angan-angan tadi, jangan terlalu melumbung. Pengen mak boleh deh pengen, tapi angan-angan itu jangan melambung ya, jangan melambung tuh, udah ya biasa aja udah. Tadi kesederhanaan itu ya, sederhana boleh ya, ingin mbak boleh, supaya ada semangat ya, supaya ada semangat. Pengen punya rumah boleh, supaya ada semangat untuk bisa punya rumah. Kalau nggak ada keinginan lah, kalah sama burung ya, burung yang punya sarang burung punya tempat, burung punya sarang. Bilang sama tukang bangunan ya,
Bang saya pengen punya rumah gitu. Ini pasirnya. Pengen punya tempat, boleh, pengenan mah boleh, tapi angan-angan ya, angan-angan yang melambung, terlalu melambung itu bahaya ya. Otak kepala itu jadi panas ya, kepala panas, rambut rontok, itu akhirnya makan kagak mau, tidur kagak mau pulas. Sederhana aja, sederhana. Ranyos Ya, iya. Nah, terus sedikit. Sohibu qasril amali mahjurul kullu qati'ul kullu. Orang yang sedikit apa ini? Angan-angannya, keinginannya, dia itu akan hijrah secara keseluruhan dan dia akan tinggalkan secara keseluruhan. Yang angan-angannya sedikit akan maju, yang angan-angannya banyak itu bahaya. Ya, gitu. Keinginan ada, dia akan maju, dia akan bisa hijrah. Ya pengen punya harta yang banyak, ya pengen ini, tapi ini membuat dia menjadi maju, menjadi berusaha untuk melakukan itu, ya berbuat dia dengan berbagai macam cara yang baik, ya akhirnya berhasil. Yalbisu, ya laksu zuhdi, ya, orang yang tadi itu dia akan berpakaian dengan pakaian zuhudnya, ya angan-angannya sedikit, terus ya banyak berpikirnya tadi, dia akan berpakaian yang zuhud. Dan zuhud itu adalah apa namanya, tidak rakus, ya tidak rakus dengan dunianya, tidak berlebihan ya dengan dunianya. Kesederhanaan yang ada pada dia ya adalah pola hidupnya selalu sederhana. Itu pakaiannya, pakaian zuhud, orang-orang yang angan-angannya sedikit, keinginannya sedikit hak. Suma libasul panah. Kalau sudah begitu, si santri tadi itu sudah bisa berzuhud, dia akan pakai pakaian panah. Pakaian dia itu sirna, seolah-olah sudah nggak ada apa-apa sama dia itu. Yang ada hanya keagungan dan kebesaran. Summa libasul ma'rifah, kemudian libasul ma'rifah, pakaian ma'rifah, pakaian dalam rangka yaitu yang dia bawa adalah selalu tadi ya, kepada Allah, mengetahui keagungannya, kebesarannya, mengerti tentang bagaimana itu maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi si santri itu sudah mulai belajar mengosongkan hatinya ya, dari berbagai macam kecintaan terhadap dunianya dan tidak melambungkan ya angan-angannya itu ya, maka yang ada adalah makrifah dia kepada Allah ya. Wallahu ta'ala a'lamu.